Informasi yang pertama. Nah, terkait dengan peristiwa pembantaian yang diduga dilakukan oleh seorang ibu di Brebes terhadap 3 orang buah hatinya yang masih kecil-kecil. Sejak pagi tadi, aparat Polres Brebes kembali memeriksa motif perbuatan wanita 35 tahun tersebut. Sementara 2 anak korban yang menjadi korban luka hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Sehari diinapkan di kantor polisi. KU, ibu rumah tangga, terduga pembantai 3 anaknya, kembali diperiksa petugas Polres Brebes sejak Senin pagi. Dugaan sementara, faktor ekonomilah yang jadi pemicunya. Namun, petugas juga sudah mengagendakan untuk memeriksa kondisi kejiwaan ibu 35 tahun tersebut. Di sisi lain, sejumlah barang bukti sudah dikumpulkan polisi, termasuk silet hingga bantal dengan noda darah. Untuk saksi yang sudah kita periksa ada 3 orang. Sudah ditetapkan tersangka ya? Untuk penetapan tersangka belum, karena kita masih dalam proses penyelidikan. Menurut tetangga yang jadi salah satu saksi, peristiwa mengerikan tersebut mulanya diketahui dari suara gaduh termasuk rintihan sang anak hingga mengundang kedatangan warga desa Sokawera, Kecamatan Tonjong, Minggu subuh. Saat kejadian, ayah korban tengah bekerja sebagai satpam di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Satu rumah itu kan gedor-gedor, tulung-tulungan. Jadi kita sebagai tetangga kan langsung masuk ke posisinya. Nah itu pas kelihatan kejadiannya ya kayak gitu, dibuka pintunya pas ada anak-anak. Naas saat didapati ketiga anak sudah dalam keadaan mengenaskan. 1 orang korban meninggal dunia, yakni anak perempuan berusia 7 tahun. Sementara kakak dan adik korban berusia 10 dan 5 tahun mengalami luka di bagian leher dan dada yang hingga kini masih dirawat intensif di RSUD Margono, Purwokerto. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Ustaz, meski belum jelas ya apa motif sang ibu melakukan perbuatan tersebut, tapi saya menduga hal ini terkait dengan kejiwaan sang ibu ya, dan karena hal tadi juga masih diselidiki oleh polisi dan juga akan didalami oleh teman-teman psikiatri, maka saya ingin bertanya hal lain, yakni kira-kira seperti apa idealnya suami atau keluarga dapat meringankan beban seorang ibu yang kita tahu terkadang memiliki kesibukan yang amat banyak, Ustaz. Dan dalam kasus ini kan ternyata ketiga korban memang hanya tinggal bersama ibunya karena ayah korban berada di luar kota, di Bekasi. Ya, makasih Mas Jimmy. Di dalam hadis Nabi SAW itu kita temukan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, An-nisa'u syaqaiqur rijal. Itu artinya bahwa perempuan, dalam hal ini istri, itu adalah ibarat saudara kembar suami, gitu. Nah, artinya beban istri ya beban suami juga, gitu. Beban suami, beban istri juga. Jadi keliru kalau suami merasa sudah bekerja lalu mengirim nafkah, lalu selesai tanggung jawabnya. Nggak mau tahu di rumah seperti apa, apakah istri membutuhkan kedekatan, kehangatan dengan suami, kemudian hubungan anak dan seterusnya, itu kan mestinya harus dipikirkan juga oleh suami ya. Jadi banyak memang ini saya kira kekeliruan di sebagian laki-laki, sebagian suami yang merasa sudah selesai tanggung jawabnya dengan dia bekerja lalu mengirim nafkah, tanpa peduli apakah di rumah pekerjaan istri seperti apa, terlalu beratkah, ada masalah dengan keluarga lainkah dan seterusnya. Itu keliru karena kurang komunikasi. Biasanya itu terjadi karena kurang komunikasi. Nah, yang Rasul ternyata juga bukan hanya mengatakan bahwa istri itu ibarat saudara kandung, ibarat saudara kembar laki-laki suami, tetapi juga Rasul mencontohkan gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu kan sering sekali menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Nah, salah satu yang diceritakan oleh beliau itu, Rasul kalau nggak ada kepentingan keluar rumah, itu beliau nggak keluar rumah kecuali untuk sholat, gitu, untuk sholat berjamaah ya. Selebihnya beliau di rumah. Ngapain coba di rumah? Nah, ternyata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan beliau kadang-kadang menjahit sendiri pakaiannya. Kalau pekerjaan istri kan banyak gitu ya. Jadi menjahit sendiri, membantu. Nah, dalam kehidupan kita yang sekarang ini kan saya kira bukan aib kalau seorang suami membantu cuci piring di rumah umpamanya. Sebab kalau dihitung-hitung kadang-kadang istri itu bekerjanya bisa sampai 24 jam loh.
ya dipotong tidur lah. Bangun tidur dia sudah menyiapkan sarapan, sampai menjelang tidur, ngomong anak dan seterusnya. Itu tentu saja beban tersendiri. Nah, kalau suami tidak bisa mengerti hal itu, merasa cukup dengan memberi uang belanja, itu saya kira itu akan terpendam lama-lama, itu perasaan kesal, perasaan tidak dipedulikan oleh suaminya itu akan terus ada, dan puncaknya bisa jadi akan seperti ini, akan melakukan tindakan-tindakan yang nekat. Saya kira banyak contoh lah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suami. Katakan contoh yang lain, ajaklah anak-anak, apalagi tadi kan kasusnya juga anaknya masih ada yang kecil-kecil, itu cobalah kita ajak main, suaminya mengajak anak main dan seterusnya, supaya istri juga merasa sama-sama mengurus anak. Ini kan tidak yang terjadi, sepertinya gitu yang terjadi ini, istri merasa semua beban mengurus anak dan seterusnya itu pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabnya. Suami enak-enak sendiri gitu, walaupun suami berada di luar itu adalah untuk bekerja gitu. Nah, yang catatan ketiga saya, suami juga, semua ini bukan kasus ini saja, suami harus berpikiran bahwa pendidikan anak, kemudian rumah tangga, itu tanggung jawab pertamanya ada di dia, di laki-laki, bukan di istri. Jadi jangan salah, kalau merasa sudah memberi nafkah, udahlah terserah istri, nanti anak mau disekolahkan gimana, mau belajarnya gimana, itu nggak bisa. Yang ditanya pertama kali nanti di akhirat itu suami. Karena kita sebagai bapak, suami sebagai bapak, itulah yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, istri membantu, guru di sekolah membantu, pihak sekolah membantu, guru ngaji membantu. Tapi tanggung jawab utamanya tetap ada di pihak suami, pihak ayah. Saya kira itu kalau itu disadari oleh laki-laki, kemungkinan-kemungkinan hal yang semacam ini saya kira bisa ditekan. Itu, Mas Jimmy. Betul, jadi tetap sebagai tim yang harus bekerja sama, saling membagi tugas begitu ya. Baik Ustaz, kita coba beralih ke informasi lain ya.